Kabupaten Pasaman Barat atau Pasbar mempunyai potensi yang sangat menjanjikan di wilayah laut dan pesisir. Hanya saja semua itu belum terkelola dengan maksimal. Tapi ke depan, semua potensi itu sudah menjadi komitmen pemerintah setempat untuk mengelolanya menjadi sebuah objek wisata bahari. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Samudra Hindia, sudah tentu memiliki wilayah laut dan pesisir. Tidak kalah pentingnya juga memiliki pulau-pulau kecil. Jumlah pulau kecil yang ada di air Bangis sebanyak 9 buah. Satu pulau diantaranya dihuni umat manusia sekitar 1.300 jiwa atau 250 kepala keluarga. Mezelan pulau-pulau kecil yang terdapat di air Bangis termasuk pulau yang terbentuk berdasarkan proses tektonik yang terjadi terutama pada daerah tumbukan antara lempeng. Namun melihat dari jarak pulau-pulau tersebut yang cukup dekat dengan daratan induk, sangat mungkin pulau ini merupakan satuan daratan Pulau Sumatera yang terpisah akibat proses geologi. Berikut 9 pulau tersebut. Pulau Panjang. Pulau Panjang memiliki luas sekitar 220 hektar, merupakan satu-satunya pulau yang dihuni oleh penduduk. Lahan daratan di pulau ini selain dimanfaatkan masyarakat tempat tinggal, juga dimanfaatkan untuk usaha perkebunan, seperti kebun kelapa, cengkeh, dan lainnya. Sementara di dekat pantai dimanfaatkan untuk usaha perbaikan kapal penangkapan ikan. Di pulau ini dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan memancing, penangkapan udang lobster, dan juga kegiatan budidaya ikan kerapu dan lumpur laut. Pemkab Pasbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dan APBD tahun 2007 untuk membangun sarana dan prasarana pulau-pulau kecil. Seperti pos jaga, energi alternatif, dan fasilitas jalan kampung. Di samping itu, untuk menjaga dan mengawasi aktivitas pemanfaatan potensi laut, pesisir, dan perikanan, tahun lalu juga dianggarkan pengadaan speedboat pengawasan. Untuk tahun anggaran 2008 direncanakan pembangunan lanjutan sarana PPK berupa dermaga tempat penambahan daya energi alternatif sebanyak 3 kWh serta penambahan jalan kampung. Kedepan, selain sebagai sentra kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, Pulau Panjang juga direncanakan sebagai sentra pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Sentra budidaya perikanan laut berupa budidaya ikan kerapu, budidaya rumput laut, serta sentra pengolahan ikan senangi.
Pulau Pigago mempunyai luas sekitar 40 hektar sama dengan Pulau Telur. Pulau ini hanya ditumbuhi oleh mangrove dan pohon kelapa. Kawasan laut sekitar Pulau Pigoga pada bagian yang terlindung sangat cocok untuk mengembangkan budidaya rumput laut maupun budidaya ikan kerapu. Di samping pantainya yang landai, perairannya juga jernih dengan substrat dasar pasir. Ekosistem terumbu karang juga dijumpai di kawasan ini dan merupakan ekosistem terumbu yang baik di kawasan pulau-pulau tersebut. Sedangkan Pulau Telur memiliki luas sekitar 45 hektar. Pulau ini hanya ditumbuhi oleh mangrove dan pohon kelapa. Merupakan kawasan bertelur bagi penyu belimbing. Sekeliling Pulau Telur adalah ekosistem terumbu karang yang sebagian besar masih cukup baik. Satuan ekosistem Pulau Telur sudah seharusnya dilindungi bukan hanya sebagai habitat penyu belimbing tetapi juga sebagai penyangga keberadaan spesies lainnya seperti ikan, kepiting, dan udang.
Luas Pulau Tamiang hanya sekitar 15 hektar dan berdekatan dengan Pulau Panjang. Di samping dimanfaatkan sebagai lahan untuk berkebun kelapa, pulau ini juga dimanfaatkan nelayan untuk beristirahat. Hamparan terumbu karang di Selat Pulau Tamiang dengan Pulau Panjang merupakan aset penting bagi keutuhan ekosistem perairan pulau-pulau kecil di Pasbar. Di samping bisa dimanfaatkan untuk wisata bawah air. Kawasan ini nantinya direncanakan pengembangan dengan pola pemanfaatan terbatas, yakni pembatasan alat tangkap dan pengembangan budidaya rumput laut. Sedangkan Pulau Pangka memiliki luas 40 hektar, pulau ini ditumbuhi oleh mangrove dan juga kelapa. Di pulau tersebut terdapat mercusuar dan kawasan laut sekitar Pulau Tamiang sering dimanfaatkan nelayan untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Bupati Pasbar Dr. Andes Haji Syahiran MM mengatakan rencana pengembangan pulau-pulau kecil ke depan adalah seperti kawasan lindung diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan di kawasan PPK Pasbar Pulau Telur, ditetapkan sebagai kawasan konversi laut daerah atau KKLD. Biota penting yang menjadi ikon Pulau Telur adalah keberedaran penyu belimbing yang senantiasa bertelur di pulau ini. Pulau Telur direncanakan sebagai zona inti, sementara zona penyangga adalah Pulau Pigoga, Pulau Tamiang, dan Pulau Pangka. Pada tahun 2007, melalui dana DAK dan APBD Pasbar telah dibangun pos jaga PPK yang nanti akan dimanfaatkan untuk menjaga daerah konservasi dan lainnya. Sedangkan pengembangan budidaya perikanan laut bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok perikanan terutama yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta sumber laut lainnya secara berkelanjutan. Pengembangan budidaya ini diharapkan dapat mendukung kegiatan industri perikanan. Langkah ke depan lanjut Syahiran juga akan dibangun kawasan wisata bahari. Ini merupakan bentuk pemanfaatan yang sudah menjadi wacana nasional bahkan internasional. Manajemen lingkungan terpadu antara pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pembudidayaan biota, kawasan lindung, serta wisata pada suatu daerah tertentu menjadi kawasan tersebut menjadi lebih efisien. Pemanfaatan dengan pola tersebut dinamakan dengan agriwisata serta ekoturism. Pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk wisata bahari itu adalah Pulau Pigoga antara Pulau Tamiang dengan Pulau Panjang berpotensi untuk snorkeling. Wisata para layang sangat cocok di perairan Pulau Panjang dan air bangis karena pulau itu berhaluan cukup tenang. Dan juga di pulau lainnya sangat cocok dikembangkan wisata diving baik sebagai olahraga maupun sebagai wisata bawah air. Ditambah lagi untuk kawasan fishing karena terbukti seringnya kawasan ini dijadikan lokasi untuk kegiatan lomba memancing. Selain itu, pulau-pulau ini juga mempunyai potensi secara keseluruhan. Potensi mangrove di Pasbar mencapai 6.276,50 hektar. Tapi untuk kawasan Teluk, Air Bangis, dan pulau-pulau kecil di Pasbar, potensi itu mencapai 3.500 hektar dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi yakni sekitar 51 jenis spesies. Ekosistem mangrove termasuk yang sangat produktif.
hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama seperti fluktuasi pasang surut dan kimia air. Tingginya bahan organik di perairan hutan mangrove memungkinkan sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan pembesaran atau sebagai tempat mencari makan bagi ikan, kepiting, udang, dan habitat lainnya. Apabila dikonversikan dalam 1 hektar ditumbuhi oleh 1000 batang mangrove dan 1 batangnya dihidupi 2 ekor kepiting, maka ada 2 juta ekor kepiting yang hidup di kawasan ekosistem tersebut. Hal ini adalah potensi yang sangat penting bagi Pasbar, khususnya masyarakat nelayan. Memang diakui potensi di wilayah pesisir pantai sangat besar, tapi semua itu belum terkelola dengan maksimal, apalagi kabupaten ini baru dimekar. Tapi ini sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah pesisir pantai serta potensi lainnya yang ada di Pasbar. Karena ini merupakan aset besar bagi kabupaten yang bisa memberikan kontribusi yang besar nantinya bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Tapi untuk mengembangkan semua potensi yang ada di pesisir pantai perlu dukungan Nini Mama dan seluruh lapisan masyarakat. Tanpa ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, sudah tentu setiap pembangunan tidak akan berhasil dengan baik.